Tanya bahwa dia positif, Pak. Sementara itu saya dari pagi sampai siang jam 3 hasilnya keluar. Saya kontak langsung dengan dia, ada dia pegang tisu, saya ambil lap muka semua, jadi kontak langsung. Hasilnya keluar jam 3 sore positif. Lalu saya bilang, Ci, geser-geser deh, jangan dekat-dekat. Saya telepon bruder, Kak gimana nih si Oma? Oma urus pulang, nanti kamu temanin si Hong sampai dijemput. Jadi Pak Anwar ke sana, jemput Oma, bawa pulang dengan mobil. Saya stay di sana sampai jam 10 malam, Pak. Saya mulai rasa badan kok tidak enak. Saya bilang, Pak Anwar, coba deh kita keluar dulu, saya mau cari makan. Sampai di warung Padang yang biasanya ada selera makan, Pak. Terus terang sama sekali udah serak di tenggorokan. Udah nggak ada rasa. Jadi saya minum air, ini sudah nggak masuk ke dalam, cuma nyangkut di tenggorokan. Saya tanya kenapa? Jadi badan langsung meriang saat itu juga karena memang kayak saya kena varian Delta yang cukup ganas. Saya bilang ya sudah coba kita pulang. Besoknya hari Sabtu saya masih bertahan. Saya bilang saya minum paracetamol sama obat tenggorokan sama minum Adam Sari. Ternyata Pak sama sekali tidak menolong. Di hari Minggu pagi saya bilang Pak coba deh kita ke Delwes. Ke sana ketemu Pak Fian sama Bu Esther, mereka habis lab juga negatif. Saya habis lab dilihat hasilnya Bu. Ibu positif ya, tapi garisnya merah menyala. Saya antara mau teriak atau diam, nangis atau semua berkecamuk di kepala saya karena memang saya tidak membayangkan sama sekali. Saya diam, saya cuma bilang Pak Anwar gimana Pak? Kita turun ke bawah dan di bawah juga semua obat habis, vitamin habis, obat semua dalam kondisi habis. Saya bilang gimana? Ya sudah pulang deh. Pulang ke rumah saya telepon ke klinik yang biasa bruder pakai untuk periksa Oma. Mbak tolong kirim vitamin dong. Dia jawab apa? Tante semua kosong. Aduh gimana? Saya bertahan dengan obat yang ada. Saya tanya Putri bilang ada, saya punya sedikit nanti kirim. Kebetulan tante sama Oma juga punya stok. Saya minta dan saya konsumsi. Kebetulan Vira juga kena waktu itu. Yang lucunya dia begini, dia tahu saya positif, dia bilang Mama, dia berharap positif biar temani Mama. Dia berharap, doa dia seperti begitu. Kalau kakak sama bapak tidak usah, tapi untuk dia doa dalam hati, dia positif biar temani saya karena dia tahu memang saya, tadinya juga saya divonis koroner dan kondisi saya juga kalau memang ada komorbid kan, ya otomatis tanda tanya sama saya. Saya bilang, ya sudah coba di lab lagi dia bertiga, dicek lagi di ini lagi. Ternyata memang benar dia positif. Kita bertahan hari itu sampai di Senin pagi, lapor RT bawa ke klinik, ke puskesmas. Sampai puskesmas Pak, saya sudah sesak napas. Jadi bicara juga tersengal-sengal napas dan memang sudah tidak tahan. Langsung dikasih oksigen. Dokter langsung kirim ke rumah sakit waktu itu untuk cek jantung. Ternyata jantung saya masih normal, terus paru-paru juga bersih, nggak ada komorbid itu. Bawa balik lagi ke puskesmas untuk kasih oksigen lagi karena oksigen habis. Si Bang Dul yang bawa ambulans dia tanya, Bu, bisa tahan nggak ini oksigen saya habis Bu? Nggak apa-apa Bang, bertahan aja deh sampai puskesmas. Saya bertahan lagi, Pak Anwar balik ambil pakaian dan langsung dirujuk ke Jurumudi puskesmas. Sepanjang jalan seperti tadi yang Pak Daniel ambil cerita bilang bahwa memang sepanjang jalan saya sudah dipasangin infus oksigen infus. Si Bang Dul bilang, Bu tiduran dong, itu kan ada branker Bu, Ibu tidur aja. Saya bilang tidak usah, saya duduk aja deh. Jadi Vira di samping, saya pegangin tangannya. Memang benar dalam hati saya begini, saya mungkin ini terakhir kali saya lihat dunia. Jadi saya duduk, mata saya lihat sana sini, saya cuma bilang apa, Tuhan selamatkan saya untuk apa? Anak-anak saya. Dalam hati begitu sepanjang jalan sampai ke klinik, saya sudah tidak bisa jalan karena memang napas sudah tambah sesak. Bertahan di sana 5 hari Pak. Dan kita berebut oksigen karena pakai oksigen yang tabung besar-besar itu. Pasien begitu banyak. Vira kadang jam 3 subuh saya oksigen habis Pak. Jadi saya begini dia teriak kelabakan, kakak dokter mama kok oksigennya habis. Tapi tidak ada yang datang, mereka silent HP semua dan tidak ada yang jawab. Jadi saya bertahan sampai pagi, kadang pagi jam 6 baru datang lagi oksigen baru. Sampai di hari kelima, percaya tidak percaya saturasi saya di bawah 68. Dan mustahil
Kalau yang sudah kena COVID pasti tahu saturasi di posisi itu akibatnya apa. Susah untuk hidup. Karena sudah di bawah standar dan ya memang mustahil untuk hidup. Dokter telepon Pak Alwar, Bapak, Ibu harus dirujuk ke rumah sakit. Saya langsung dibawa ke rumah sakit dengan posisi saturasi yang memang sudah di bawah rata-rata. Bertahan sampai sana, ternyata karena memang saya di tempat isolasi, tenggorokan kering dan saya minta teh manis terus, jadi akhirnya gula saya naik lagi. Nah, yang saya kaget posisi di 600 gula. Yang lain semua bersih, cuman gula saya yang tinggi. Dokter datang panggil Pak Alwar, cuman kasih kuat. Pak, karena dikasih pahit, karena 5 menit orang meninggal dibawa keluar, 5 menit kemudian, jadi keluar masuk itu orang yang sudah tidak ada nyawa. Jadi cuman dokter panggil Pak Alwar, kasih pahit. Kita tidak kasih manis tapi kasih pahit. Ini berdoa saja mudah-mudahan bisa selamat. Karena saturasi di bawah rata-rata. Hanya komorbidnya cuma ada 1, gula. Jantung, paru semua bagus. Saya dibawa ke ruang rawat inap. 1 kamar ada 5 orang, Pak. Ada 1 oma, dia sudah suntik konvalesen juga. Tidur berhadapan dan yang lucunya begini. Yang datang pagi, sore, habis. Bawa keluar. Datang lagi sore malam jam 12, habis lagi. Saya, Tuhan, apakah nanti besok saya akan menyusul mereka? Dalam hati saya bertanya, apa besok saya akan menyusul? Tapi yang jadi kekuatan saya, Pak, rosari, doa. Dokter datang tanya, Ibu agamanya apa? Saya dengan bangga angkat rosari merah putih. Saya Katolik, dokter, saya begitu. Dalam satu ruangan semua kerudungan. Saya sendiri, saya pegang rosari, saya angkat tinggi-tinggi. Saya Katolik, dokter. Jadi mereka tidur, saya cuma doa. Datang makanan, saya makan benar kata Pak Daniel tadi. Yang saya lihat apa, maaf Bu Silvi, saya lihat postingan Bu Silvi karena apa, semua makanan. Jadi makanan rumah sakit, apalagi makanan untuk orang COVID, ya begitulah. Ini HP-nya di sebelah, ini makanan rumah sakit. Jadi saya lihat HP, saya makan. Seakan-akan yang saya makan ini makanan yang di sini. Padahal ini cuma bubur. Iya Pak. Jadi itu yang memotivasi saya untuk saya makan. Nah, ibu yang sebelah, Ibu Monik, nanyain saya, si oma-oma, Bu, kok makannya lahap? Saya bilang, Oma, kalau saya tidak makan, saya tidak bisa bertahan karena apa? Sekali kita minum, Pak, 20 butir obat. Sekali minum, 20. Dengan suntikan 10 kali, jadi 5 pagi, 5 sore. Jadi kalau sudah suntik di kiri kanan sampai sudah bengkak semua, Pak, dokter pindah lagi dong. Pindah kalau sudah tidak kuat di perut. Jadi sampai hitam semua tangan-tangan saya selama 20 hari. Tiap hari seperti begitu. Di hari ke berapa saturasi saya memang, saya tanya, Kak, gimana? Ibu kuat ya, saturasinya sudah agak naik di 70. Saya bilang, Kak, saya harus kuat karena anak saya sembuh. Jadi saya bilang, saya harus kuat, saya harus pulang untuk anak-anak saya. Yang dalam benak saya nggak pikir Pak Alwar karena ya sudah tua lah. Yang saya pikir ini anak 2. Bagaimana kalau saya tidak ada? Bukan saya nggak pikir, karena kan dia bisa ngatur diri sendiri. Yang saya pikir anak-anak. Jadi saya cuma bilang apa? Oh, dokter bilang, Bu, kami sudah list untuk dapat konvalesennya, Bu. Oh iya, Dok. Saya tanya, konvalesen datang kapan, dokter? Semua habis. PMI semua habis, kosong. Saya telepon Pak Alwar, yang Pak Alwar minta tolong Pak Tris ya. Itu sampai dari kampung, yang lucunya adik-adik saudara dari kampung bilang, apa Kakak, kalau boleh donor darah, kami donor deh dari sini kirim. Saya bilang nggak bisa pakai darah biasa, itu mah harus dari orang yang sudah sembuh dari COVID, terus ya belum melahirkan seperti begitu dan harus murni, jadi tidak bisa. Saya sudah nggak, karena sudah tidak ada konvalesen. Saya pegang rosari seperti tadi yang bilang, saya doa saya begini, Tuhan, vaksin saya dengan darah suci-Mu. Sambil saya menangis pada waktu itu karena sudah tidak ada harapan. Benar-benar saya sudah putus asa waktu itu. Udah nggak bisa mikir apa-apa. Jadi saya pegang butiran rosari, saya cuma begini, Tuhan, vaksinlah saya dengan darah suci-Mu. Itu
Semua rosari, butiran rosari itu yang saya doakan, Pak. Tidak ada doa lain selain itu. Saya bilang Pak Alwar begini, Pak, sudah tidak usah lagi. Sampai Pak Ginting telepon Pak Alwar bilang apa? Pak, cari deh, mau berapa juta, saya bantu. Udah, nggak usah dipikirin duitnya. Bantu, mau 5 juta, mau 10 juta. Yang penting tuh dapat darah untuk Pak Alwar dulu deh. Nanti saya bantu. Nyatanya Tuhan tidak kirim sama saya. Saya tahu itu kuasa Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak untuk saya dapat, pasti saya dapat. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, mau saya banyak apapun saya berusaha, sekuat apapun semua orang lingkungan saya tahu waktu itu semua sibuk cari sana sini, tapi tidak ada. Dan saya tarik benang merah dari Ibu Monica yang sudah suntik konvalesen, Pak. Dia habis suntik, saya tanya sama perawat, Kak, ini si Oma Monica dapat kan? Sudah habis 1 botol. Yang di samping saya dia masuk jam 6. Jam 12 sudah nggak ada suara. Dia sempat mau pinjam handphone saya. Bu, pinjam handphone dong. Saya bilang, saya masih pakai. Dia teriak Allahu Akbar sampai jam 10 kok. Suaranya semakin melemah. Jam 12 saya sibak kain horden. Udah nggak ada nyawa. Ibu Monica yang sudah konvalesen pun, dia lihat, itu gimana? Ninggal ya? Langsung dia begini lagi, Pak. Enggak, ini nggak bohong. Langsung habis lagi. Jadi kita memotivir diri sendiri untuk harus kuat. Karena kiri kanan terus terang saya tidur jaga mayat-mayat. Ini kalau sudah meninggal belum diangkut, ya udah saya mau gimana? Saya bilang, Kak, gimana ya? Ya Ibu nanti kita tarik deh. Itu tempat tidurnya geser dikit. Ya geser cuma setengah meter. Udah tunggu nanti pagi diangkutin baru pergi. Nanti belum diangkutin yang satu sudah meninggal lagi, ditaruh, Pak, soalnya 1 orang urus 1 itu. Sampai dia cuman bungkus pakai kain, ngangkat sendiri, jadi cuman angkat begitu, taruh di branker untuk bawa ke kamar mayat. Datang lagi ngurus yang lain. Jadi benar-benar memang suasana begitu mencekam. Saya antara percaya dan tidak percaya, Tuhan selamatkan saya. Waktu saya dibilang, Bu, saturasinya naik ya Bu, udah 80 di hari ke-10, udah naik ya Bu, udah 89. Puji Tuhan, Ibu usaha ya untuk naik di 95. Ibu bisa selamat. Saya berdoa terus dengan yang saya punya doa yang sama, Tuhan vaksin saya dengan darah suci, soalnya saya sudah tidak doa lain, sudah tidak tahu mau doa apa lagi. Karena lihat orang bergeletakan di depan saya dan udah tidak bisa bilang apa-apa, Pak. Benar-benar ini otak sudah tertutup. Saya cuma kuat doa dan saya percaya Bapak Ibu waktu itu memang semua doakan saya dan terima kasih banyak gitu sampai Romo Teguh pun ikut mendoakan saya. Puji Tuhan, terima kasih banyak yang mencintai saya, banyak yang sayang saya, semua mendoakan saya. Saya terima kasih banyak. Nah, saya bertahan sampai di hari ke-18 datang yang psikoterapi yang biasa terapi kita untuk harus Bu harus tengkurap. Kalau Ibu nggak bisa tengkurap, Ibu nggak boleh pulang. Gimana caranya, Dok? Ibu tengkurap. Paling tidak setengah jam Ibu tengkurap. Kalau tengkurap berarti paru-paru bisa melebar untuk suplai oksigen. Saya usaha, walaupun saya tarik napas masih susah, tapi saya usaha untuk tengkurap. Dokter datang, gimana Bu bisa bisa setengah jam? Bisa, Dok. Oke, sebentar lagi ya. Setengah hari Ibu tengkurap lagi. Harus belajar tarik napas. Sampai di hari ke-20 itu masih dalam posisi saya positif, Pak. PCR masih positif, antigen semua masih positif, tapi positif dalam arti sudah tidak menularkan. Jadi dokter, mereka cuma pantau kita lewat CCTV. Jadi tanya, Bu, Ibu mau pulang? Saya dengan lantang saya teriak, saya mau pulang. Tapi Bu masih positif. Enggak apa-apa, saya pulang. Tempat isoman di rumah gimana? Ada tempat. Saya begitu. Benar, saya sampai ke rumah dan puji Tuhan saya pulang ke rumah, Pak. Jadi ya itulah kekuatan doa. Saya paling senang dengar lagu mujizat itu nyata. Karena tanpa mujizat Tuhan saya tidak ada di sini. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih.